yang mampu dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah itu mengapa sangat tinggi kenaikan harganya mencapai 20%, sedangkan rumah yang mampu dibeli oleh kalangan atas itu justru menurun harganya. Dan kami juga mengingatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik tentunya harus melibatkan masyarakat luas, karena tapera ini hadir tiba-tiba Pak dan langsung kontroversial. Ini yang membuat marah masyarakat. Tidak semua pekerja itu menginginkan atau tidak memiliki rumah. Masih banyak pekerja yang kemudian memiliki rumah. Ketika semua diwajibkan untuk membayar iuran tapera, maka yang memiliki rumah masa dikasih dua rumahnya, kan seperti itu ya. Artinya logika sederhana itu harus digunakan oleh DPR, oleh pemerintah untuk mencabut tapera ini. Kami berharap bahwa RDP pada hari ini itu memiliki efek yang betul-betul signifikan, efek yang betul-betul diperhatikan. Jangan hanya menjadi kunjungan yang sifatnya formalitas saja. Kami merasa bahwa ini tidak efektif sampai hari ini. Jadi sekali lagi bisa jadi kembali kami ke Makassar. Ketika ini tidak ada kejelasan, kami kasih menyala kembali apinya di Makassar. Saya mengusulkan bahwa proyek atau program tapera ini jika diteruskan ya, dampak yang paling orang yang paling merasakan dampak dari tapera ini itu pasti kalangan masyarakat pedesaan. Kanda, tapi izin Kanda sedikit. Izin pimpinan bisa. Izin pimpinan. Saya satu-satunya perwakilan yang keluar dari pimpinan, izin. Yang kami hormati Ketua Komisi 5 beserta jajarannya, perkenalkan saya Sarah Agus Salim, Ketua Umum HMI Cabang Makassar. Beberapa minggu yang lalu kami dari HMI Cabang Makassar telah berkonsolidasi mengenai tapera, kemudian turun aksi di DPRD Provinsi, dan kami hadir di sini untuk kembali lagi menyampaikan aspirasi mengenai tapera ini. Pertama, pimpinan kami dari HMI Cabang Makassar menyampaikan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau yang dikenal sebagai tapera. Dalam kajian yang telah kami lakukan, kami memiliki beberapa kekhawatiran yang mendalam terkait implementasi dari kebijakan ini. Pertama, kami merasa bahwa mekanisme pelaksanaan tapera masih kurang transparan dan belum memadai untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kami sudah melakukan banyak kajian dan mencari data-data terkait tapera, bahwa betul bahwa tapera ini sudah dilaksanakan oleh PNS dari tahun 2016, aturan yang telah dikeluarkan. Pada saat itu dibagi dari beberapa golongan, dari 2.000 sampai 6.000 kalau tidak salah potongan dari gajinya. Ketika dicairkan itu cuma mencapai 17 juta. Mungkin angka itu di 2 tahun 2016 sangat tinggi, tapi di tahun 2024 itu bisa beli gentengnya saja, itu rumah, tidak bisa untuk membeli rumah. Seperti itu. Kemudian kami mendapati juga, kami sangat marah dengan pernyataan dari BP Tapera yang mengatakan bahwa kontribusi dari tapera ini bukan hanya untuk mengangsur rumah, tapi pemberi bantuan subsidi supaya suku bunga flat di 5%. Artinya kenapa masalah kebijakan fiskal dan moneter ini diberatkan kepada masyarakat. Seperti itu, kemana yang pengawasan kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami prihatin dengan potensi dampak sosial ekonomi dari implementasi tapera ini. Ada kekhawatiran bahwa program ini dapat memicu spekulasi harga properti, sehingga justru membuat harga rumah semakin tidak terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bahwa backlog perumahan di Indonesia itu Pak sudah mencapai 16,8%. Cina dan India yang termasuk negara dengan penduduk yang besar hanya mencapai, India dengan 13,3% backlog, sedangkan Cina hanya 10%. Kita sangat beda jauh dari Cina dan India. Kemudian supply dan demand ini pemerintah tidak mampu mengadakan atau memberi gambaran mengenai bagaimana rumah yang dimaksud oleh PP Tapera ini. Sehingga ketika tapera ini dijalankan, kami berpikir bahwa ini kemudian lebih membuka atau lebih mempermudah kita masuk ke pasar perumahan, sehingga demand-nya akan meningkat.
Sedangkan suplai ini tidak jelas, Pak. Suplai perumahan di Indonesia ini tidak jelas dengan backlog yang sangat tinggi itu. Kemudian kami dapati kenaikan gaji itu rata-rata cuma mencapai 4% per tahun atau 200.000 per bulan. Sedangkan survei BI indeks harga properti residensial itu naik 1,89% per triwulan. Kami dapati rumah dengan ukuran kurang dari 60 meter persegi di Mei 2022 itu mencapai 470 juta, sedangkan di Mei 2023 mencapai 560 juta. Ada kenaikan di 20,2% harga rumah. Sedangkan untuk rumah yang lebih dari 254 meter persegi, dia hanya dengan harga 3,6 M di 2022, di 2023 dia turun menjadi 3,55 M. Artinya apa? Rumah yang mampu dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah itu mengapa sangat tinggi kenaikan harganya mencapai 20%, sedangkan rumah yang mampu dibeli oleh kalangan atas itu justru menurun harganya. Seperti itu. Sehingga tidak ada ketidakadilan antara kenaikan gaji yang didapati oleh masyarakat dengan kenaikan rumah di Indonesia, seperti itu. Tapera ini kan kemudian bisa dicairkan di 58 tahun setelah pensiun. Bisa saja dari 55 juta kami kalkulasikan 55 juta yang bisa dicairkan di 37 tahun kemudian sudah tidak berharga lagi uang 55 juta ini, pimpinan, seperti itu. Makanya kami dari HMI Cabang Makassar mengajak komisi ini untuk mempertimbangkan kembali untuk menolak peraturan 21 tahun 2024 ini dan bersedia untuk mendengarkan suara-suara yang kami wakili untuk kepentingan masyarakat. Dan kami juga mengingatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik tentunya harus melibatkan masyarakat luas, karena tapera ini hadir tiba-tiba, Pak, dan langsung kontroversial. Ini yang membuat marah masyarakat, seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh kawan saya, Ketua Cabang HMI Cabang Makassar. Perkenalkan saya, nama Nawir dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gua Raya sebagai Ketua Umum. Itu langsung bersama dengan teman-teman untuk menyampaikan terkait tabungan perumahan rakyat yang kami anggap terkesan banyak menyimpan persoalan, tetapi selalu dikuatkan oleh pemerintah untuk kemudian terus dilanjutkan. Oleh karena itu, tadi sudah dijabarkan bagaimana dasar hukumnya, kemudian apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman sehingga kemudian aturan ini itu kami tolak. Saya ingin menyampaikan ada hal yang kemudian lebih penting juga untuk kita bahas terkait tapera ini, yaitu tapera ini kan bukan hal yang baru, tetapi sudah digelontorkan dana secukup-cukupnya dan sebesar-besarnya menurut pemerintah untuk mengcover kepentingan ini sampai kepada masyarakat atau kebijakan ini sampai ke masyarakat. Salah satu indikasi penyelewengan yang kemudian pernah muncul yaitu Badan Pemeriksa Keuangan melalui LHP dengan nomor 202 LHP nomor angka Romawi 16 bulan 12 tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang lalu, itu kemudian ditemukan bahwa ada anggaran tapera yang merupakan iuran dari masyarakat yang mengendap senilai 567,5 miliar rupiah yang kemudian dirincikan dalam dua bagian. Yang pertama, 91 miliar itu berasal dari 25.764 orang yang tercatat dalam data BKN. Kemudian 476,4 miliar itu berasal dari 99.196 orang yang tercatat dalam data Taspen. Kemudian dari keseluruhan orang yang ada dalam dua rincian ini, itu yang kemudian mengakibatkan ada pengendapan anggaran 567,5 miliar. Sempat diklarifikasi oleh BP Tapera bahwa
persoalan ini itu sudah selesai. Tetapi pertanyaan kami selaku teman-teman mahasiswa, masyarakat biasa, penyelesaiannya, posisi amannya itu seperti apa? Sementara temuan dari BPK itu sendiri bahwa 124.960 orang pensiunan tersebut itu merupakan jumlah pensiunan yang sudah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia dan kemudian pensiun hingga triwulan ketiga tahun 2021. Namun masih tercatat sebagai peserta aktif. Kemudian pertanyaannya yang berikut adalah 567 miliar ini itu kemudian dikembalikan kemana? Apakah kepada para pensiunan yang kemudian masih hidup, ataukah ke keluarga yang sudah meninggal ini, dari keluarga yang meninggal? Ini kan belum clear sepenuhnya. Oleh karena itu kami merasa bahwa anggaran ini juga itu harus dikejar oleh kita semua tentunya. Jangan membiarkan BP Tapera itu hanya memberikan keterangan bahwa ini sudah aman. Kemudian secara tegas kami menyampaikan bahwa usut tuntas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat 567,5 miliar tahun 2021. Itu yang penting untuk kemudian kita kawal bersama. Kemudian yang kedua, cabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Jika perlu, maka Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 juga ikut kemudian dicabut. Kenapa? Karena ini menjadi satu rangkaian yang membuat persoalan tapera hari ini mencuat. Dasar hukumnya kemudian narasi-narasi di atas kertas itu tentu sangat proporsional disampaikan oleh pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan itu terjadi banyak masalah. Kemudian kami juga merasa bahwa logika daripada pemerintah itu tidak sampai. Tunggu dulu Pak, masih ada yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi kami menyampaikan di Komisi 5 ini bahwa tadi ketika disampaikan bahwa ditunda, yakin dan percaya ketika peraturan ini hanya ditunda di Makassar sana, teman-teman HMI cabang Goraya meyakinkan dan memastikan masih akan ada gejolak ketika ini tidak dicabut. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diatensi sebaik-baiknya. Karena penundaan bukan bagian dari apa yang masyarakat inginkan, tetapi pencabutan itu harus dilakukan. Kemudian logika sederhananya adalah tidak semua pekerja itu menginginkan atau tidak memiliki rumah. Masih banyak pekerja yang kemudian memiliki rumah. Ketika semua diwajibkan untuk membayar iuran tapera, maka yang memiliki rumah masa dikasih cukup 2 rumahnya? Kan seperti itu. Ya. Artinya logika sederhana itu harus digunakan oleh DPR, oleh pemerintah untuk mencabut tapera ini. Ketika tidak, HMI cabang Goraya pasti turun kembali untuk melakukan gejolak-gejolak perlawanan. Terakhir, kami berharap bahwa RDP pada hari ini itu memiliki efek yang betul-betul signifikan, efek yang betul-betul diperhatikan. Jangan hanya menjadi kunjungan yang sifatnya formalitas saja. Kami merasa bahwa ini tidak efektif sampai hari ini. Jadi sekali lagi bisa jadi kembali kami ke Makassar. Ketika ini tidak ada kejelasan, kami kasih menyala kembali apinya di Makassar. Terima kasih. Penting untuk abang ketahui ini. Ya, silakan. Ini jangan terlalu panjang ya. Ya. Mau sholat Jumat dulu. Oke bang. Saya dari perwakilan HMI Batko Sulsel Barbang. Nah, tadi ini sudah dipaparkan panjang lebar soal aturan-aturan atau dasar-dasar dan alasan-alasan dari tapera ini diusung. Cuma saya memastikan dari atau melihat dari jangka panjangnya tapera itu bukan hanya berbicara soal pekerja yang mempunyai upah 3 juta yang paling rendah. Cuma maksud saya bahwa tapera ini, substansi dari tapera ini kan mengusung satu perumahan yang akan diseluruhkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pemukiman yang tidak layak. Nah, selanjutnya saya menganggap bahwa program tapera ini itu tidak bisa dikonteskan dalam satu wilayah saja. Artinya
Saya dari Sulawesi Selatan ini, Bang. Saya asalnya dari Pinrang. Di sana psikologi masyarakatnya di sana dia tidak membutuhkan perumahan. Itu yang abang harus kita ketahui. Kenapa? Karena profesi kerjanya masyarakat di sana itu beda dengan profesi kerja orang-orang kota. Itu kedua. Ketiga, ketika proyek Tapera ini itu tetap dilanjutkan, yakin dan percaya bahwa proyek pembebasan lahan itu akan meningkat juga. Dan kita ketahui bahwa hari ini proyek pembebasan lahan itu banyak sekali berkonflik khusus di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena di salah satu saya menganggap bahwa Tapera ini sebenarnya bukan berbicara soal minimal uang dari seorang pekerja ini akan ditabung untuk disiapkan rumah yang layak. Maksud saya perbedaan karakteristik layak itu tergantung bagaimana kita menilai layak ini seperti apa. Karena kalau karakter orang-orang di masyarakat pedesaan, terkhusus di kampung saya ini, dia melihat kelayakan itu tidak mesti menggunakan rumah perumahan. Makanya saya mengusulkan bahwa proyek atau program Tapera ini jika diteruskan, ya, dampak yang paling orang yang paling merasakan dampak dari Tapera ini itu pasti kalangan masyarakat pedesaan. Kanda, tapi izin Kanda sedikit. Izin pimpinan bisa. Izin pimpinan. Saya satu-satunya perwakilan yang di luar dari pimpinan izin. Mungkin dari buruh. Bisa 1 menit pimpinan. Izin. Saya bicara dulu ya. Iya.